satu desa di Kabupaten Sukoharjo yang sudah berhasil menerapkan program IP 400 adalah Desa Tegalsari, Kecamatan Weru. Bahkan beberapa bulan lalu, panen raya di desa ini dihadiri langsung oleh Menteri Pertanian. Nah, bagaimana kisah Desa Tegalsari berhasil menerapkan program IP 400 ini? Di kantor redaksi Jawa Pos Radio Solo, kita sudah kehadiran langsung Bapak Kepala Desa Tegalsari, Kecamatan Weru, Bapak Nugroho Dwi Susilo. Ya, selamat datang Bapak Nugroho di kantor redaksi Jawa Pos Radio Solo. Terima kasih sudah mau berkunjung di kantor redaksi Jawa Pos Radio Solo kali ini. Di kesempatan kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal program IP 400 yang sudah berhasil diterapkan di Desa Tegalsari. Sepakat Bapak? Sepakat. Siap. Pak, mungkin sebelum masuk ke program, Pak Nugroho bisa jelaskan dulu nih gambaran umum kondisi pertanian di Desa Tegalsari, Kecamatan Weru itu seperti apa sih Pak? Misalnya luas lahannya berapa hektar, pola tanamnya itu seperti apa, terus jumlah petaninya berapa, kelompok taninya ada berapa? Mungkin Pak Nugroho bisa jelaskan dulu ke viewers Radio Solo TV. Ya. Untuk Tegalsari sendiri sebenarnya untuk lahan pertanian itu ada 235 hektar, yang mana untuk sistem tanam yang tadinya itu padi-padi Polowijo, kemudian menjadi padi-padi. Setelah itu adanya program IP 400 di tahun 2021, dari total 235 hektar lahan yang ada di Tegalsari itu yang ikut 179 hektar. Kemudian di tahun 2022 itu dari 235 ada 219 hektar yang ikut program IP 400. Kemudian kami sampaikan kalau di Desa Tegalsari itu 85% pekerjaannya petani. Mayoritas berarti mata pencariannya adalah petani ya. Dan semua petani sudah menerapkan program IP 400 di Desa Tegalsari. Ya, kemarin untuk tahun 2021 yang dibantu sama pemerintah pusat itu kan hanya 179 hektar. Kemudian yang ada 235 itu ikut semua. Oh, baik. Yang mana benihnya ada yang swadaya. Seperti itu. Berarti kurang berapa nih Pak? Kalau yang belum ikut program IP 400 ini? Yang kurang itu kurang lebihnya ada 20 hektar. Karena 235 yang ikut baru 219. Baik. Kemudian sisanya ini gimana upayanya? Untuk upaya kita memang terkendala di air Mbak ya. Upayanya kita sudah sosialisasi ke masyarakat melalui Gapoktan dan juga kelompok tani yang ada. Kalau di Tegalsari sendiri kan ada 6 kelompok tani. 6 kelompok tani, 1 Gapoktan. Yang dimana itu membawai petani-petani di Tegalsari. Kemudian tugas dari kelompok sendiri ketika MT 1, 2, dan 3 itu untuk membantu menyalurkan air melalui irigasi seperti itu. Baik. Berarti kalau untuk soal irigasinya sendiri strateginya seperti apa ini Pak? Kan ini mungkin musim hujan ya, nanti kalau musim kemarau seperti apa? Untuk musim kemarau sendiri kan kalau di MT3 ya jatuhnya Mbak ya, di bulan April, Mei, Juni, Juli, Oktober. Nah, itu kita mengandalkan dari bendung Waduk Gajah Mungkur, yang mana ada dam Colo, Colo Barat, kemudian didistribusikan sampai ke Tegalsari. Akan tetapi kendala yang selama ini ada itu setiap Oktober 1 bulan penuh itu ditutup dam Colo. Nah, terus gimana? Kalau dam Colonya ditutup terus gimana nih Pak solusinya? Solusinya kemarin setelah kedatangan Pak Menteri ya, yang mana Pak Kepala Dinas, Pak Bagas, Kepala Dinas Pertanian berkoordinasi dengan Ibu Bupati, mengumpulkan Kepala Desa, BPL untuk menindaklanjuti program IP 400 dan sudah disampaikan ke Kepala Balai Besar, diusahakan untuk tahun 2022 untuk dam Colo tetap dibuka selama 1 tahun. Oke, baik, untuk menyukseskan program IP 400 ini ya Pak ya. Berarti kalau di Desa Tegalsari itu secara keseluruhan mulai menerapkan program IP 400 ini mulai sejak tahun berapa Pak? Untuk IP 400 baru tahun ini. Tahun ini ya. Baik, dan ternyata
hasilnya memuaskan. Hasilnya sangat-sangat memuaskan. Nah, itu ada kendala nggak sih Pak? Kan pasti untuk keberhasilan sebuah program pasti kan melibatkan banyak pihak, banyak stakeholder. Nah, ada kendala nggak mungkin saat sosialisasi ke petani, petaninya mungkin masih agak susah diajak program atau seperti apa? Ada cerita-cerita menarik nggak ini Pak? Untuk kendalanya sebenarnya di air Mbak ya, air sama cuaca, kemudian alsitan. Itu salah satu kendala untuk mempercepat masa nopo niku pengolahan tanah ataupun sampai ke masa panen. Jadi untuk saat ini alhamdulillah berkat support dari Dinas Pertanian Kabupaten ada brigade alsitan. Kemudian benih juga ada, dapat bantuan juga, kemudian apa itu namanya untuk menangani hama itu juga ada. Yang mana Desa Tegalsari sendiri mendapat 41 titik rumah burung hantu. Baik. Kalau dari sisi petaninya, dari sumber daya manusianya sendiri seperti apa Pak? Kalau ada kesulitan nggak? Sumber daya petaninya masalahnya 85% penduduk kami petani. Jadi kita tidak terlalu menemukan hal-hal yang sangat sulit di lapangan. Jadi kan pekerjaan petani kemudian hanya yang diandalkan dari sawah, semaksimal mungkin pengolahan tanah bisa panennya bisa maksimal. Baik, jadi justru dengan adanya program ini petani semakin tertarik karena panennya 4 kali dalam setahun ya. Otomatis meningkatkan kesejahteraan juga ya Pak ya. Oh baik. Jadi petani-petani di Desa Tegalsari ini sangat antusias menerapkan IP 400 ini. Baik. Nah kan tadi setelah ngobrol sama Pak Kepala Dinas Pariwisata Pertanian. Pak Bagas itu bilang kalau Sukoharjo itu ditarget oleh Pak Menteri 10.000 hektar. Untuk yang tahun 2022 di Panen Raya Tegalsari itu target 5.000 terus tambah lagi 8.000 jadi 10.000. Nah, di Desa Tegalsari sendiri kebagian berapa hektar nih harus berkontribusi? Kontribusi Tegalsari itu kurang lebihnya 219 hektar. 219 hektar ya. Dan tahun 2022. Karena yang di tahun 2021 ada 179 itu 235 hektar itu ikut semua. Baik. Jadi untuk mencapai target 219 hektar ya Pak ya? 235. Oh, 235 hektar. Itu tuh untuk mencapai target itu kira-kira gimana? Bisa nggak dalam 2022? Insya Allah bisa. Kenapa? Karena dengan adanya aturan, kemudian dana desa, yang mana untuk ketahanan pangan diwajibkan. Setiap kepala desa harus menggunakan kebijakan, membantu pertanian. Oh gitu, baik. Jadi didukung dengan aturan ya, aturan dari pemerintah, kemudian dorongan dari dinas juga itu memudahkan ya. Tapi kalau dari pemerintah desa, selain soal air tadi ya Pak ya, ada kendala lain nggak sih Pak? Untuk kendala sebenarnya cuaca Mbak. Cuacanya kenapa nih? Ekstrimkah atau karena tidak menentukah? Kita tidak bisa memprediksi ya, hanya bisa turun hujan kapan, seperti itu kan. Oh iya betul juga. Hanya melalui prediksi, betul. Tapi ketika curah hujan tinggi, kemudian tanaman masih di persemaian, itu kan nanti terhalang di situ juga. Usaha saat ini kami hanya bisa membantu membuat saluran irigasi ataupun drainase. Jadi sebenarnya lebih ke kendalanya itu kendala yang di luar kontrol manusia ya Pak ya, karena yang di dalamnya SDM, aturan dan lain sebagainya udah ready semua, udah siap lah. Oh gitu, baik. Yang paling berat itu di cuaca karena kita tidak tahu, alam sudah yang berbicara. Iya. Kalau cuaca kenapa sih Pak? Misalnya apa yang sangat mempengaruhi? Misalnya apakah kalau kurang hujan atau hujannya kebanyakan atau seperti apa Pak? Kalau seperti yang kemarin baru kita alami itu di bulan Oktober November, yang mana seharusnya kan kita bisa tanam di awal bulan. Tapi berhubung di bulan November itu curah hujannya tinggi banget, betul. Kemudian benih yang harusnya sudah siap ditanam itu terhalang dengan adanya air yang curahnya terlalu tinggi. Baik, jadi harus menunda dulu ya Pak ya? Oh baik, berarti lebih ke cuaca ekstrim yang curah hujannya tinggi ya Pak ya?
Jadi itu mundur dari tanggal 5 November menjadi tanggal 20 sampai 30 November. Tanam. Tapi nggak ditundanya nggak terlalu lama. Tidak. Ya Pak, hanya sebulan. Iya, kurang lebih 1 bulan. 1 bulan ya. Padi berumur yang harusnya bisa panen umur 90 hari. Iya. Sudah kelebihan 30 hari. Betul ya. Sebenarnya kalau seperti itu memang tidak bisa dikontrol ya Pak ya. Karena urusannya cuaca nih. Ya. Baik, Pak, kalau untuk soal program IP 400 di Desa Tegasari sendiri, tadi kan Pak Nugroho bilang 85% mata pencahariannya itu adalah petani. Ya. Nah, apakah dengan adanya program ini tuh memunculkan petani-petani muda, milenial yang tertarik untuk regenerasi menjadi petani di Desa Tegasari seperti apa nih Pak? Kalau untuk petani muda itu sebenarnya sudah sedikit banyak ada yang muncul. Kenapa? Karena kan di Desa Tegasari punya lahan kas, yang mana kas desa setiap tahun itu dilelang. Kemudian ada beberapa pelelang pemuda seperti itu, meskipun sudah punya anak 2 tapi usianya masih usia sangat-sangat produktif di antara usia 25 sampai usia 35. Kemudian untuk pemuda yang lain itu mengoperasikan alsitan. Gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk petani-petani muda di Desa Tegasari itu sudah mulai banyak yang bermunculan. Dan sebenarnya nggak perlu khawatir, regenerasi petani itu pasti akan ada di Desa Tegasari ya Pak. Iya, pasti akan ada karena itu tadi hasilnya udah kelihatan Mbak. Yang tadinya itu hanya satu tahun panen 2 kali 3 kali, sekarang harapannya ada 1 tahun 4 kali. 4 kali. Kalau Pak Nugroho sendiri ada program khusus nggak untuk bisa menarik minat petani muda di Desa Tegasari? Jadi mungkin dengan penggunaan teknologi atau seperti apa gitu, ada program nggak? Kalau program, kita ke depan akan mencoba mengaplikasikan apa itu namanya drone Mbak ya. Untuk apa? Untuk itu apa namanya? Pemupukan? Bukan pemupukan, itu penyemprotan hama. Penyemprotan hama, baik. Yang mana nanti kan bisa dimiliki BUMDes seperti itu. Iya. Jadi menarik generasi milenial, petani muda itu dengan penggunaan teknologi seperti itu ya Pak ya. Dan ini sudah mulai berjalan atau ada program tahun depan atau seperti apa? Ini baru rencana program Mbak ya. Masalahnya apa, untuk drone sendiri kan kosnya terlalu tinggi untuk kita beli. Kita merencanakan kita di subbagian BUMDes, kemudian kita anggarkan dari dana desa yang mana bisa dioperasikan nanti ke depan sama pemuda-pemuda tani. Oh gitu, baik. Jadi nanti misalnya 85% adalah mata pencahariannya petani, dengan adanya teknologi, generasi muda jadi tertarik jadi 100% nanti mungkin jadi petani yang modern ya Pak ya. Karena ya itu tadi, bertani beregenerasi. Iya, dan kalau nggak dari generasi nanti habis dong. Nanti siapa yang jadi petani? Kan tidak mungkin makan beton Mbak ya. Iya makanya. Nah, Pak, kalau untuk target tahun 2022 di Desa Tegasari sendiri seperti apa Pak targetnya? Kaitannya dengan IP 400 ini? Untuk target Tegasari untuk kaitan dengan IP 400 ya pasti dari 219 harapan kami 235 hektar itu bisa ikut semua dan bisa panen semua, hasilnya maksimal, kemudian petaninya juga sejahtera, meskipun banyak saat ini memang pengurangan pupuk subsidi itu luar biasa. Tapi di sisi lain harapan dari pemerintah mengurangi subsidi pupuk petani agar beralih ke pupuk organik. Gitu, baik. Kalau untuk yang tahun ini udah panen di yang keempat belum Pak? Belum. Kapan tuh kira-kira? Untuk perkiraan panen itu di bulan Februari. Februari besok. Karena MT-nya masa tanamnya bulan November tadi ya? Mundur. Yang harusnya tanggal 5 November kita mundur ke tanggal 25. Baik. Jadi mundur juga panennya jadi Februari itu ya Pak? Karena faktor tadi, faktor alam. Kalau misalnya cuacanya kondusif gitu mungkin bisa kali ya Pak? Insya Allah Desember bisa. Gitu ya Pak? Iya, dan disupport dengan air dari Dam Jolo Barat. Baik. Jadi nanti target 2022 semua ada 235 hektar menerapkan IP 400 di Desa Tegasari ya Pak ya? Iya.
Selain itu juga program-program untuk modernisasi petani muda itu ya Pak ya. Baik, menarik sekali ngobrol sama Pak Nugroho ini. Kita jadi tahu perspektif pemerintah desa ya Pak ya, bahwa pemerintah desa itu sangat concern sama petani-petani muda, didukung dengan adanya program dari pemerintah pusat, dari Kementerian Pertanian, program IP 400 ini. Nah nanti mungkin tahun depan kita akan update lagi informasinya dari Pak Nugroho, gimana nih hasilnya penerapan IP 400 di Desa Tegalsari dan program-program yang baru ya Pak ya, nanti bisa berbagi info lagi, mungkin pakai drone-nya tadi itu seperti apa, terus atau mungkin nanti pakai remote control untuk bajak sawah atau seperti apa. Nanti kita ngobrol lagi sama Pak Nugroho di program-program selanjutnya. Kita tunggu update yang tahun ini. Nanti tahun depan kita undang lagi Pak Nugroho untuk bisa ngobrol-ngobrol lebih jauh soal petani muda, milenial dan bergaya lah seperti itu. Terima kasih banyak Pak Nugroho. Mungkin ada pesan-pesan untuk viewers dan Solo TV kaitannya dengan pertanian, petani muda, IP 400 dan lain sebagainya. Silahkan. Ya, sedikit pesan untuk petani-petani muda dan petani khususnya di Solo Raya, jangan pernah patah semangat meskipun saat ini di tengah pandemi dan juga pengurangan subsidi pupuk, tapi kami yakin pemerintah akan mengambil langkah terbaik untuk pertanian Indonesia ke depan. Yakin penyangga tatanan nasional Indonesia, petani. Hidup petani. Hidup petani. Siap, terima kasih banyak Pak Nugroho atas waktunya. Saya Faya dari wartawan Radar Solo pamit.